Dilanjutkan. Tambah senang aku. Nggak tahu ini Zoom-nya ini punya orang mana ini. Ngomong bahasa Inggris ini. Seandainya Ustadz yang buat Zoom nanti Ustadz pakai bahasa Arab aja ini. Angkat tangan saat mau bertanya dan menjawab. Izin saat ada keperluan. Terus apa lagi kira-kira selain angkat tangan saat bertanya dan menjawab tadi? Tidak melanjutkan teman yang main-main. Apa lagi kira-kira? Sabar. Tidak boleh mematikan video. Tidak boleh mematikan video, takut ditinggal tidur ya. Harus hidup. Nah, kalau semuanya gini. Tidak boleh main game. Oh, tidak boleh main game ya, bagus. Nah, sekarang Ustaz mau tanya nih. Maaf. Ustaz mau tanya. Ternyata suatu saat aku terjadi Ustaz ditakdirkan oleh Allah Zoom tidak di sekolah. Ternyata di rumah. Zoom Ustaz di rumah ternyata. Karena ada suatu kendala yang Ustaz tidak bisa ke sekolah. Ternyata Ustaz Zoom di rumah. Di rumahnya Ustaz sinyalnya tidak ada. Lemot sekali. Akhirnya untuk menstabilkan suara Ustaz matikan video. Boleh apa enggak? Ustaz, mau jelas suaranya. Enggak dengar aku. Ini dengar aku. Halo Dira. Halo. Ustaz, ternyata suatu saat nanti ditakdirkan oleh Allah Zoom-nya dari rumah. Di rumahnya Ustadz itu kan pelosok, desa, sinyalnya tidak stabil. Jadi Ustadz biar stabil, Ustadz matikan video nih. Biar suaranya Ustadz bisa terdengar jelas oleh kalian. Boleh enggak Ustadz matikan video? Kan seadanya kalian video harus hidup, tidak boleh dimatikan. Boleh. Nanti takut. Ya boleh. Boleh. Ayo boleh Amanda, ayo. Tidak boleh dari boleh ya. Ayo boleh enggak? Karin Barok boleh enggak? Ini katanya Barok sama Karin enggak boleh nih. Ustaz mau dimandikan apa Serah Ustaz Nah, baik. Nih Ustadz sampaikan, kalau emang terpaksa kalian mematikan video. Aku udah ngaji, Kak. Umpama siapa? Umpama ini Fiona Zoom ternyata sambil ikut orang tua bepergian, jadi Zoomnya di mobil. Ternyata nyampe di daerah yang sinyalnya sedikit. Nah, gimana Ustaz? Kalau dimatikan videonya, ternyata suaranya Ustaz lebih terdengar jelas. Boleh seperti itu, asalkan kalian tetap harus jujur sama diri kalian sendiri, tidak boleh tiduran, tidak boleh makan-makan, dan tetap tertib seperti kesepakatan yang sudah kalian sebutkan tadi ya. Bisa ya? Ya. Jadi itu dibolehkan kalau keadaan tertentu ya. Tapi ingat kita harus tetap jujur sama diri kita. Malaikatnya kalian itu unlimited 24 jam tidak tidur nyatet kalian. Nyatet amal-amalnya kita itu yang jelek, yang baik itu dicatat sama malaikat. Malaikat kan bisa lihat kan itu. Kalau kita lihat itu kan enggak kelihatan itu. Iya, meskipun kalau dimatikan videonya Ustaz tidak ngelihat, tapi malaikatnya ngelihat. Kenapa? Malaikat yang menyatat amal kita. Ya, makanya ya tetap kita harus jujur pada diri kita karena emang terpaksa matikan video ya. Itu contohnya seperti itu tadi ya. Malaikat kita bisa kelihatan kan. Kalau kita malaikat nggak bisa. Kak, Anda boleh ngomong ya. Malaikatnya unlimited katanya tidur. Non-stop 24 jam standby-nya kita.
Meskipun mau sembunyi di mana, kita tetap dicatat sama malaikat ya. Baik anak-anak, kita lanjut. Sembunyi Masih di ada bawah lagi nggak kasur kira-kira tidak aturan terlihat. saat Zoom? Kenapa? Yuk, kira-kira ada lagi nggak aturan saat Zoom? Tidak boleh mematikan itu gambar. Videonya ya sudah ya, ini ya video Lusido. Terus yang lain ada? Harus Harus gimana Mbak Naya? Coba diulang Mbak Naya. Suaranya putus-putus. saat tidak boleh bermain. Tidak Gantiannya. tidak boleh bermain. Tidak boleh keluar saat Zoom. Tidak boleh Gak boleh live, gak boleh live, gak boleh keluar live. saat Zoom. Oh, tidak keluar saat Zoom belum selesai. Aku biasanya Oke, bagus. kalau keluar itu kan Kecuali sinyal ya, kecuali sinyal. Tidak keluar Zoom. sampai ngamuk itu ngamuk berapa kali ngamuk. Tidak boleh bermain saat Zoom. Ya, sudah ditulis dong dari tadi nih. Tidak main saat Zoom. Saya ditanya. Kalau ngamuk itu kalau karena sinyal gitu loh. Ngamuk. Kalau ada polisi angkat tangan, Ustaz. Kalau ada polisi angkat tangan, emang mau ditembak, Rob? Iya. Kenapa kok mau ditembak? Yang harus angkat tangan dulu lah, baru nggak ditembak. Baru ada aja. Tidak keluar saat Zoom berlangsung ya. Bagus. Ustaz, minum. Ya, bagus. Tonton, silakan minum. Sudah ya? Kiranya cukup ya? Mau lagi. Kalau cukup, kita lanjutkan ke aturan selanjutnya. Kita ada bahas 3 sekarang. Lagi. Baik, Turan anak-anak, apa? pernah nggak kalian sebelum adanya virus corona ini, kalian pernah nggak berekreasi ke tempat wisata? Pernah kalau aku pernah ke gunung padahal ada corona, Ustaz. Aku kepada anak kakak aku nginep di hotel, tiba-tiba ada corona, jadi di rumah terus gitu. Pingin sekolah beneran ya, tapi nggak bisa, gimana coba? Nah, saya tanya yang pernah pergi ke tempat wisata siapa? Coba sebutkan namanya coba yang bisa pernah ke tempat wisata. Karin 2C. Apa lagi? Karin 2C. Diri 2C, siapa lagi? Karin 2C. Karin 2C, Caca 2C. Emang kelas ini ada yang kelas lainnya? Selain 2C emang ada yang di kelas lainnya? Ke gunung waktu ada corona. Oh, baru ke gunung masa ada corona. Aku dulu pas gak ada corona itu ke tempat kayak lupa bawa tayangan. Tempatnya ya Allah. Ke Probolinggo. Baik. Berarti kalau seperti itu kalian semua sudah pernah ke tempat wisata ya? Nah, Mas Alvin, kemana bajunya Mas? Aku pernah. Baik, kalau kita sudah pernah ke tempat wisata, berarti Ustaz yakin nih anak-anak semua sudah tahu nih bagaimana cara kita pergi ke tempat wisata, aturan-aturan yang harus kita patuhi di tempat wisata. Ustaz, tadi aku jadi ke kamar. Halo Dira. Halo. Aku. Nanti aku tak ngaji. Aku. Ayo, ada yang bisa menyebutkan aturan saat kita pergi ke tempat wisata? Nanti aku tak ngaji. Tidak boleh berpencar, tidak boleh pergi sendirian, harus bersama orang tua, tidak boleh berpencar. Tidak boleh berbentar dari rombongan. Berkeliaran. Yang misalnya boleh es krim tidak boleh. Apalagi kira-kira? Nah,
Izin minum. Harus minta izin dulu. Kasih izin minum. Kalau mau beli harus izin dulu sama orang tua. Oh, kalau mau beli-beli mesti izin dulu. Apalagi kira-kira ya. Boleh enggak pakaian kita itu sembarangan? Tidak boleh. Berarti gimana tuh? Harusnya gimana? Bajunya yang jalan-jalan. Tidak boleh nangis. Menggunakan pakaian yang gimana, anak-anak? Yang disuruh. Pakaian yang sopan. Ah, bagus. Berpakaian yang Biasanya kalau sopan. kedinginan itu pakai yang lain. Kalau di Gunung Bromo itu biasanya bermain pakai yang lain yang agak hangat Kalau gitu. di rumah pakaian bermain, Ustaz. Oke. Ustaz tanyanya ketika saat berrekreasi ya ke tempat Kok wisata. rapi? Kok rapi tulisannya? Kok rapid? Iya, maaf rapi ya. Yuk, apalagi kira-kira kita harus berpakaian yang rapi dan sopan. Selain itu juga kita harus tetap menutup aurat kita. Aurat. Kalau Iya. ada orang Dan ini bukan hanya berlaku saat kita mau ke tempat wisata saja ya. kalau ada orang yang nggak dikenal ditolak aja. Gimana kalau ada orang yang nggak dikenal? Ditolak. Kalau kita dikasih bermain Ditolak. Oh, Kalau kalau diajak kita ditolak. ditolak kalau ketemu orang yang tidak kita kenal. Bagus. Itu salah satu bentuk ikhtiar kita agar kita terhindar dari mara bahaya ya, seperti penculikan dan lain-lain. Enggak ya? Tadi. Kira-kira apa lagi? Ayo apa lagi? Nah, berpakaian yang rapi dan sopan, maaf saya lanjutkan ya. Berpakaian yang rapi dan sopan anak-anak. Dan tentunya juga kita harus menutup, bentar ya, saya dulu. Kita juga harus tetap menutup aurat kita. Kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kita harus menutup aurat kita. Maupun laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan, kita harus tetap menutup aurat kita. Dan ini berlaku bukan hanya ketika kita saat bertamasya saja, bukan hanya saat pergi ke tempat wisata saja, tapi juga ketika di rumah pun kita harus tetap memakai kerudung untuk yang perempuan, yang laki-laki tetap menjaga auratnya ya, dari lutut sampai pusar batasannya. Kenapa harus dijaga? Jika diajak orang yang tidak dikenal harus. Oh bagus Yarin, kalau diajak orang nggak kenal kita jangan mau. Harus kabur yang orang nggak kenal harus kabur. Oh Yang kabur. orang kenal. Kalau ada orang yang tidak terkenal harus kabur ayah. Harus ditolak aja ditolak. Bagus. Tolak ya. Ya. Wah, bagus tuh. Berarti pengalaman semua nih. Yang Terus ketika kita sudah sampai di tempat wisatanya anak-anak, boleh nggak kita merusak barang-barang yang ada di situ? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, mengapa kok tidak boleh? Ayo, mengapa kok tidak boleh? Sebutkan nama yang bisa menjawab mengapa tidak boleh. Ustaz disuruh Keroyokan. Hati dimarahi. Yang Sama siapa? pembunyikannya. Hati dimarahi. barang. Disuruh diganti, suruh ganti nanti. Harganya di 1 juta miliaran. 1 juta miliaran. Ya, harus diganti pokoknya diganti. Satu-satu coba yang mau berjasa. Tadi tidak boleh apa? Tidak boleh merusak. Tidak boleh merusak barang orang. Nanti disuruh beli lagi. Kenapa kok nggak boleh dirusak, anak? Coba yang bisa sebutkan. Nanti Oke, disuruh. gini. Nah, Karin dulu. Dari tadi Karin, ayo. Karin dulu satu-satu. Nanti disuruh ganti.
Oh, kalau ada disuruh ganti berarti tidak apa-apa dirusak. Nggak boleh. Nggak boleh. Ke polisi. Angkat tangan terus. Ditembak, Mas. Ya. Kita mati dah. Barok. Ayo Gadin, kenapa Gadin? Nggak tahu. Ayo, kenapa kok barang kita tidak boleh dirusak? Baik, Ustaz ganti ke Dira. Coba Dira. Nanti dimarahin. Nanti Dimarahin. bayar. Disuruh Marahin ya, baik. Dira, gimana Dir? Kenapa Dira? Gantian ke Dira, kenapa Dira? Apa? Kenapa kok? Tadi kan mau jawab, kenapa kok tidak boleh merusak barang-barang di tempat wisata? Kenapa? Nanti ganti rugi. Kalau udah diminta ganti rugi gimana? Boleh nggak dirusak barangnya? Tidak boleh. Tidak boleh. Oh ya. Baro, kenapa Baro? Kok tidak boleh dirusak Baro? Nah, Barok, kok gak boleh dirusak? merugikan orang lain. Nah, mantap. Karena merugikan pihak pengelola wisatanya. Karena barang itu juga bukan milik kita. Meskipun orang itu tidak minta ganti rugi, tetap kita tidak boleh merusak barang-barang yang ada di tempat wisata. Jangankan di tempat wisata, di punya orang lain pun tidak boleh kita rusak. Dolim namanya orang seperti itu ya. Atau setan mutet. Aku melek unmut. Betul. Meskipun tidak ada polisinya, tidak ada polisinya yang menangkap, tetap kita tidak boleh merusak barang itu karena bukan milik kita ya. Angkat tangan nanti. Angkat tangan terus ditembak. Ya, kira-kira apa lagi aturan kita saat berkunjung ke tempat wisata? Hati-hati. Kalau mau bermain di playground harus izin ke orang tua. Ya, tadi Kalau sudah ya. bermain juga harus hati-hati dan ingat waktu. Oh ya, tadi juga sudah. Apalagi kira-kira kalian kalau di tempat wisata pernah makan-makan apa enggak? Apa hanya main saja di tempat wisata? Ada main yang dari besi. Tapi gimana kalau di wisata? Gimana buang sampah? Ayo, di tempat wisata gimana? Zika, Riri, Farhan, Asa. Kalian pernah makan enggak? Nanti sore berenang. Tidak apa-apa lah makan kalau Nanti sore berenang. Ayo. Kalau kalian pernah makan-makan, terus sampahnya dikemanakan tuh? Dibawa pulang apa gimana? tempat Dibuang kemana? sampah, di tempat sampah. Berarti Kalau nggak ada tempat sampah nanti buangnya di rumah aja, di rumahnya kita gitu. berarti loh. sampahnya dibawa pulang ya? Dulu. Ya tapi kan nggak cukup tasnya. Ditaruh di kerasan. Ya, kalau ada tempat sampah ya harus dibuang ke tempat sampah gimana? Nah, baik, betul ya. Berarti kita ketika di tempat wisata tidak boleh tidak membuang sampah sembarangan ya, atau buang sampah pada tempatnya ya. Karena an-nadhafatu minal iman. Alhamdulillah, semoga nanti sehat. Ya udah, nanti yang ngajinya. Iya. Aku pernah sekolah dulu pas ada corona itu belum pernah ngerasain itu gimana. Iya, dah. Nah, ya ini anak-anak ya, tidak kita saat berkunjung di tempat wisata kita tidak boleh berpencar dari pendamping kita, itu entah itu orang tua atau emang yang membimbing kita, terus berpakaian yang rapi dan sopan, tentunya menutup aurat, terus tidak boleh merusak barang-barang di tempat wisata, meskipun tidak diminta ganti rugi tadi ya, tetap tidak boleh, dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, baik anak-anak, ini aturan-aturan yang kita bahas tadi saat
saat bermain di rumah teman, saat Zoom, dan juga saat berada di tempat wisata ya. Dan tentunya semua ini tidak lupa di tempat wisata ada satu yang tadi Ustaz lupa tulis, yaitu ingat waktu sholatnya. Ya, ingat waktu sholatnya. Jadi kalau sudah waktunya sholat, berarti kita harus segera melaksanakan sholat di tempat wisata tersebut. Baik anak-anak, kita alhamdulillah sudah selesai pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan yang kita diskusikan tadi, kita rencanakan tadi bersama, bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ketika kalian berkunjung ke rumah temannya, saat bermain ke rumah temannya, tadi yang sudah disampaikan kita bahas bersama-sama, bisa kalian praktekkannya. Kalau tidak dipraktekkan, nanti ilmunya akan sia-sia. Dan ilmu bila amalin kasajarin bila samarin, katanya Rasulullah itu. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Jadi bila ada ilmu manfaat, ada gunanya ilmu kita, langsung dipraktekkan. Oh, tadi ingat saat Zoom kalau main di rumah teman, kalau masih belum diizinkan masuk, tetap jangan masuk dulu, nunggu diizinkan masuk, meskipun sudah dijawab salam tuan rumahnya ya. Kalau sudah waktunya malam, kalau sudah waktunya malam tanpa dipanggil orang tua, Jadi ada kakakmu loh. kita sudah dipanggil, sebelum dipanggil orang tua, kita sudah berhenti duluan ya mainnya ya. Baik terakhir anak-anak, sebelum Ustaz akhiri pertemuan kali ini, karena kalian dari tadi sudah sangat luar biasa pembelajarannya, semangat, aktif semua, tidak ada yang tidur, tidak ada yang makan-makan, dan izin ketika kalian ada keperluan, maka Ustadz untuk hari ini akan kasih tepuk jempol untuk kalian, tepuk bagus untuk tepuk jempol untuk kalian. Salah sampai nyebutin. Bisa?